Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-31. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Malam ini kami kembali diam di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami mau selalu dekat padamu. Biarlah penyertaan-Mu yang menuntun jalan kehidupan kami. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Evangelis Dupin Maulana yang berjudul Menjadi Senyuman Allah. Renungan malam hari ini diambil dari Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kita semua mengetahui kisah yang cukup dikenal orang Kristen mengenai Esau dan Yakub dalam hal bagaimana Yakub merebut hak kesulungan yang dipandang remeh oleh kakaknya Esau. Yakub pun juga berhasil mengelabui ayahnya dengan kepandaiannya. Ia pun memperoleh berkat melalui Ishak. Setelah ia memberkati Yakub, maka datanglah Esau dan mengetahui bahwa hak kesulungan dan berkat itu telah direbut adik kandungnya sendiri. Esau menangis sangat keras dan pedih hatinya karena hal ini. Pada Kejadian 27 ayat 41, dikatakan bahwa Esau menaruh dendam kepada Yakub dan ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ketika ayahnya mati, maka ia akan membunuh adiknya itu. Ketika Yakub mendengar perkataan kakaknya itu melalui ibunya Ribka, maka larilah Yakub dari kakaknya untuk menghindari rencana pembunuhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, bekerjalah Yakub kepada Laban bertahun-tahun lamanya dan diperdaya olehnya, lalu mendapatkan Lea dan Rahel, meskipun pada akhirnya harta milik Yakub itu telah bertambah banyak. Namun, Laban telah berubah sikap terhadap Yakub. Lalu firman Allah datang kepadanya dan memerintahkan ia untuk kembali ke negeri nenek moyangnya itu. Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan Esau yang dulu telah bertekad untuk membunuh Yakub. Mengingat hal itu, maka Yakub berusaha untuk menenangkan hati kakaknya itu. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga bertemu Esau. Namun, sesuatu hal terjadi di luar perhitungan Yakub, bahwa ternyata Esau berlari mendapatkan dia, dipeluklah leher adiknya itu, dan dia menciumnya. Lalu mereka saling bertangis-tangisan. Saudaraku, memang hal ini mustahil terjadi. Akan tetapi, Esau tidak melanjutkan tekadnya untuk membunuh adiknya itu. Ia memutuskan untuk melakukan kebenaran, yaitu mengasihi adiknya, meskipun ia telah berlaku licik
merebut hal kesulungan dan berkat-Nya. Ia mengasihi adiknya dengan tulus, bukan karena adanya persembahan yang diberikan kepada Yakub. Ungkapan Yakub ketika bertemu Esau ialah bahwa ia serasa melihat wajah Allah dan Esau berkenan menyambut Yakub. Esau menjadi senyuman Allah bagi Yakub yang selama ini menderita karena rasa bersalahnya, ditipu oleh Laban, dan bahkan ia dikejar oleh Laban karena telah kabur dari tempat tinggalnya atas perubahan sikap ayah mertuanya itu kepadanya. Kita telah mendengar kisah Esau dan Yakub, yaitu bagaimana Yakub menderita atas perbuatannya, namun Esau menjadi senyuman wajah Allah bagi Yakub. Saudaraku yang dikasihi Allah, maukah engkau menjadi senyuman wajah Allah bagi sesamamu? Mungkin saudaramu memiliki kesalahan terhadap engkau, dan ia menderita akibat kesalahannya itu. Hendaklah engkau tidak menghukumnya lagi, tetapi mengasihinya dengan ketulusan. Dengan demikian, memberikan secercah harapan atas kesusahan hidupnya. Engkau menjadi seperti tetesan air bagi tanah kering, seperti aliran sungai bagi rusa yang haus. Saudaraku, marilah kita menjadi jawaban doa bagi saudara dan sesama kita dengan cara menyalurkan kasih Allah kepada mereka dalam berbagai cara. Dan saya yakin ketika kita melakukan hal tersebut, maka Allah pun memandang kita dan Ia tersenyum dari surga. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22c. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.